pertanyaan saya begini. Apa sebabnya? Apa sebab? Saya pakai nalar, saya manusia. Saya tanya tahu yang pakai nalar. Pertanyaanmu tadi sudah saya jawab, Suret. Saya jawab ini, jawab. Suret, pertanyaanmu tadi sudah jawab. Apakah mungkin matahari itu punya anak? Sudah saya jawab, tidak mungkin karena matahari itu benda mati. Dia benda mati, tetapi seandainya Tuhan ingin membuat matahari itu punya anak, bisa karena Tuhan Maha Kuasa. Sudah saya jawab toh? Sudah cukup. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Saya kan cerita sama kamu yang punya nalar. Satu-satu Suret. Kamu udah nanya saya. Masa saya nggak boleh nanya kamu? Kamu yang punya nalar. Disebabkan apa Allah tidak punya anak laki-laki? Apa sebabnya? Sehingga Allah tidak mungkin punya anak laki-laki. Saya tanya sama kamu, apakah Tuhan itu tidak maha suci? Capek dah kayak gini caranya. Kamu nggak bisa jawabnya seperti itu. Kamu nanya kalau kamu jawab itu, rontok semua pertanyaanmu. Sudah saya jawab, Tuhan maha suci. Terus masalahnya di mana? Ya kalau Tuhan punya anak itu suci nggak dia? Dia itu mirip sama manusia. Kenapa? Dari mana ukurannya kalau punya anak itu jadi nggak suci? Ya kau tahu sendiri ya. Kau tahu kau orang. Oke, saya tanya sama kamu, Isa itu suci nggak? Saya tanya sama kamu, Isa menurut Quran itu orang yang suci nggak? Sucinya itu suci apa? Suci dari dosa, bro. Oh, mau ngedit Quran nih, mau ngedit Quran. Perbuatan salah. Kan begitu. Oh, suci dari dosa. Oh, suci. Allah suci dari dosa enggak? Allah suci dari dosa enggak? Kita itu maha suci. Di mana Allah suci dari dosa atau tidak? Maha suci. Wah, saya mau tanya ada remnya kamu. Enggak ada remnya kamu, Suret. Sama. Enggak ada remmu, Suret. Pakai remmu. Gini loh, Suret. Kamu kan tanya sama saya sudah saya jawab. Ya kan? Matahari apa udah saya jawab. Terus kamu bilang lagi apakah Tuhan itu suci? Sudah saya jawab, suci. Terus kamu bilang apa pantas dia itu beranak? Apa pantas dia itu melahirkan? Apa pantas dia punya kemaluan? Memangnya siapa yang ngomong kalau Tuhan ngelahirin punya anak seperti yang kamu bayangkan di bidan rumah sakit? Ya, itu di dalam otakmu. Bagaimana makanya kalau punya anak itu gimana? Bagaimana otakmu itu mencerna bagaimana? Maksudnya Tuhan punya anak itu apa sih, Suret? Kamu pikir Tuhannya lagi masuk bidan ke rumah sakit terus dia ngelahirin di sana? Pantesan aja. Yang dimaksud pikiranmu kayak gitu. Kalau kamu sekarang saya tanya kamu, kalau saya bilang saya anak menteng, maksudmu si menteng ngelahirin gitu? Ngelahirin si menteng. Ya, dengar dulu. Kalau saya bilang saya anak menteng nih. Saya anak menteng dalam. Misalnya saya bilang saya anak menteng dalam. Halo, ini kedengeran nggak ini suaranya di? Ya, tahu aku, paham aku. Misalnya saya anak menteng dalam. Terus kamu pikir bahwa menteng dalam itu ngelahirin? Iya, makanya saya bilang. Jangan ke situ dulu. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Pertanyaan saya, apa penyebabnya Allah tidak punya anak? Jawab dulu. Apa sebabnya? Wah, si Suret kesurupan. Tidak ada kesurupan. Aku hanya memakai aku hanya pemakai otak. Kesurupan. Aku ngomong orang yang Suret, saya tanya sama kamu, Suret. Apa sebabnya Allah tidak punya anak? Menurut Al-Quran, apa sebabnya? Makanya saya tanya. Red, apa sebabnya Allah tidak punya anak menurut Quran? Kamu pakai otak dulu. Apakah Tuhan itu maha suci, maha tinggi? Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Coba buka Quran surat berapa itu? Ya makanya dia itu tidak seperti makhluk, Dia itu maha tinggi, maha kaya. Karena apa dia tidak punya anak? Disebabkan karena apa? Karena apa dia tidak punya anak? Itu hanya apa sebabnya dia tidak punya anak? Metafora, Lu ya? Coba tampilkan ayatnya, Dit. Ditampilkan, Dit. Ditampilkan ayatnya, Dit. Dia tidak seperti makhluknya. Bukan kayak Tuhan kau. Saya mau tanya juga kalau kayak gini, Tuhan kamu itu punya titik, fungsinya apa? Dit, coba ditampilkan ayatnya, Dit. Kemarin gue tanya lagi, kulub Tuhanmu itu kemana? Dit, tampilkan, Dit, ayatnya, Dit. Ya, teman-teman ya. Ayo ditampilkan ayatnya dulu dong, biar enak. Seperti makhluk. Tampilkan dong ayatnya.
seperti Bagaimana dia punya anak jika dia tidak punya istri? Coba tampilkan dulu Quran surat ke-6 saya yang mau pakai logika ke-101. dulu sama kau. Karena kalau Silakan. pakai dalil pun kamu tidak paham dengan kalimat-kalimat yang ada di bahasa Arab. Karena Oke, sudah saya mau tanya sama kamu biar kamu yang jelaskan. Silakan. pakai logika saja ya, pakai logika saja. Oke. Saya sama logika. Karena kamu Apa manusia, sebabnya Allah tidak punya anak? Karena dia tidak punya istri dalam Quran. Kenapa? Ayo silakan jawab. Gini, Dis. Saya Ayatnya ditampilkan dulu, Dit. pakai logika. Saya dari tadi saya ngomong sama kamu pakai logika. Tapi sambil ayatnya ditampilkan dong. Itu. Sambil ayatnya ditampilkan biar enak. Ya. Dit, ayatnya tampilkan. Lebih parah lagi nanti kalau pakai Alkitabmu lagi. Oke, buka Al-An'am ayat 101. Silakan, Dit. Al-An'am 101. Yo, silakan. Silakan, Dit. Enggak usah, Dit. Enggak usah, Dit. Oke. Enggak usah. Waduh, takut nih ditampilin. Masa takut sama ayat Quran sendiri? Saya tidak takut. Kalau Jangan kamu tanya, takut dong. saya mau tanya sama kamu. Oke, buka, Dit, Al-An'am. Al-An'am 101. Aku mau Al-An'am 101, Dit. Itu apa fungsinya? Dit, Al-An'am 101, Dit. Bukakan, Dit. Kau buka. Si Adit nggak nggak berani masa nampilin ayat Quran sendiri, nggak berani sih, Dit. Apa fungsi? Ayo dong, Dit. Al-An'am 101, Dit. Waduh. Gimana nih teman-teman? Gimana kita mau lanjutkan lagi nggak ini teman-teman? Soalnya disuruh buka Al-An'am 101 nggak berani. Bukan tidak berani. Al-An'am 101. Bukan tidak berani. Iya, tampilkan dulu dong Al-An'am 101-nya. Saya bicara sama orang yang tentu saja pakai otak. Saya bacakan di sini. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Oke, saya jawab semau. Jadi Allah bisa tidak punya anak tanpa istri? Jawab. Saya tidak mau tergiring olehmu. Saya mau ngomong sedangkan sama Maryam saja bisa punya anak tanpa suami. Gimana sih? Coba ayo. Sedangkan Maryam saja bisa punya anak tanpa suami. Coba sekarang coba, apakah Allah mampu punya anak tanpa istri? Silakan. Sekali lagi saya sampaikan sama kamu, pertanyaanmu itu salah. Pertanyaan orang yang nggak pakai otak. Kok salah? Ini ayat Al-Quran loh. Al-An'am 101. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Coba kamu jelaskan dulu ini. Apa sebabnya Allah tidak punya anak? Karena tidak punya istri. Di sini dijawab. Gimana sih? Sekali lagi saya sampaikan kepada kamu pakai nalar. Kalau kamu ya udah tolong bukakan, Dit. Tolong, Dit, kamu tadi undang-undang saya loh, Dit. Saya menuruti undanganmu. Ya kan? Kalau kamu mengundang saya datang, ya kan? Allah menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu seperti itu. Tapi saya tidak mau. Apa sebabnya? Dalil dulu. Oke, sekarang saya tanya Pak Dani, mampu tidak Allah punya anak tanpa istri? Silakan Pak Dani. Saya menjawab kepada orang-orang bodoh dan orang-orang tolol. Kejang-kejang nih. Saya tanya loh, apakah mungkin Allah punya anak tanpa istri? Anda orang tolol atau orang cerdas? Kalau Anda orang tolol, kami jawab. Pertanyaanmu adalah silakan jelaskan. Silakan Al-An'am 101. Silakan Al-An'am 101. Saya jawab. Al-An'am 101. Allah itu dia maha kuasa atas segala sesuatu yang dia kehendaki. Masalahnya Allah menghendaki dia tidak berbuat seperti itu. Kan tinggal gitu aja. Gak usah muter-muter. Ya, karena dia muha tinggi. Oke, sebabnya Allah tidak punya anak menurut Al-An'am 101 apa? Karena dia maha tinggi dan maha mulia dan dia tidak. Waduh, jawabnya rebutan. Jawabnya rebutan kayaknya kelimpungan ini. Jawabnya rebut-rebutan ini karena udah saking bingungnya nih. Coba silakan jawab satu orang. Alayubi aja. Tadi Alayubi jawab soalnya. Terusin aja Bang Alayubi. Kedua, Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, yaitu dia tidak akan pernah serupa dengan makhluknya.
Jika Allah mempunyai anak, artinya dia serupa dengan makhluknya. Oh, itu kan katamu. Coba Nggak boleh coba gitu, Dis. Al-An'am 103. Coba dibuka Al-An'am 101. Kamu akan Jadi buka menggiring dulu dong. kami. Al-An'am Saya tidak 101-nya buka terima dulu dong. Pokoknya Al-An'am sudah dijawab, 101-nya. Anda terima atau tidak terserah. Yang jelas sudah dijawab. Oke, Ya. menurut Al-An'am 101 sebab Allah tidak punya anak karena apa? Saya Kan sudah tidak Kan tadi udah dijawab. dijawab apa, Dis? Dis, Kan sudah Dis, dijawab. Dis, Menurut biar bukan Dis, menurutmu, menurut Sudah dijawab, Al-An'am. Om. Aduh, Dis, kenyang. Menurut Al-An'am 101, penyebab Dis. Allah tidak punya anak apa? Ini nganu kok orang ini tidak punya akhlak. terus saja. Bukan, saya tanya. Saya itu tanya menurut Al-An'am, bukan menurut kalian. Kalau orang nggak punya akhlak itu bertanyanya seperti ini gitu loh. Saya bacakan nih. Bagaimana mungkin dia dalam kurung Allah punya anak tanpa sedang dia tidak punya istri? Kan sudah dijawab. Terus bagaimana mungkin Maryam? Terus bagaimana mungkin Maryam punya anak sedang dia tidak punya suami? Coba dijawab, silakan. Kamu mau jawab apa terserah kamu. Tanya saja Jawab ya. aja Kalau sendiri. ditanya tidak berani ya. satu-satu dulu aja. Biar Kalau enak ditanya dengarnya. Tidak berani ya. Saya makin dikeroyok tuh makin seneng sih sebenarnya. Cuman Nggak ada, sayangnya itu Dis. suaranya nggak kedengeran. Suaranya itu jadi pecah gitu loh kalau keroyokan. Dis. Kalau saya tuh senengnya dikeroyok. Jangan kamu merasa terus kau dikeroyok kau berarti pintar. Sebetulnya kamu itu goblok tapi ngengkel. Paham kau? Menurut Al-An'am ayat 101, apa sebabnya Allah tidak punya Dulu anak? orang tanya, orang kafir yang bodoh dulu, mengakui kalau Tuhan itu ya. Oke, dijawab oleh Al-Quran kan? Dijawab oleh Al-Quran, Iya. bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri kan Saya- gitu saya jawabannya. tanya lagi. Ya, boleh ya. Oke, terus berarti penyebab Allah tidak punya anak itu karena apa? Karena dia tidak punya istri. Saya ganti Loh. nanya boleh enggak? Gantian Itu nanya. kata Al-An'am. Kan orang-orang mengatakan Ya, Allah itu Edis, punya Edis. anak. Dijawab oleh Pak Quran. Yudi mau Bagaimana bertanya sama mungkin? kamu, Edis. Pak Yudi Bagaimana mau mungkin? bertanya sama kamu. Edis, stop dulu. Pak Yudi mau bertanya sama kamu. Titiknya Tuhan itu fungsinya apa, Tit? Dis. Pertanyaannya kan Menurut mirip. Al-An'am 103. Titiknya Tuhanmu itu apa fungsinya? Lari kemana-mana kamu suret. Tadi kamu tanya apakah matahari bisa punya anak. Saya jawablah kamu suret. Tidak mungkin matahari punya anak suret karena matahari itu bukan makhluk hidup. Makhluk hidup itu nggak punya anak. Tapi kalau Tuhan menghendaki, bahkan dikatakan dalam Alkitab, jikalau Tuhan ingin menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham, bisa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Allah punya anak? Dijawab oleh Al-Quran, tidak mungkin. Apa sebabnya tidak mungkin? Karena dia tidak punya istri. Nah, sedangkan Maryam, tahan dulu, Edis. dengar dulu, Dit. Sedangkan Maryam dia tidak punya suami tapi bisa punya anak. Ayo, hebatan mana Maryam sama Allah? Ayo, silakan. Oke. Di sini sudah hadir pawangnya Edis ya. Oke, kita sapa dulu di Bang Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aristo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edis. Halo, selamat siang, Riz. Kamu pakai Alkitab yang mana? Terjemahan LAI atau yang mana nih? Ya, mau lari dari tema nih si Aris nih. Enggak. Riz. Kan kamu tadi pakai Alkitab. Makanya saya nanya, kamu Alkitab yang mana? Yang terjemahan LAI atau yang mana? Ya, pakai yang mudah aja, yang mudah dipahami aja. Boleh yang Inggris, boleh yang bahasa Batak juga ada, bahasa Inggris ada, bahasa Jawa ada, bahasa mana ada. Ya, Batak, semua bahasa di sini ada. Maka terjemahan LAI masalah semua. Ya, kalau terjemahnya salah ya kita kembali ke teks aslinya. Tapi ngomong-ngomong itu jangan kabur dulu, Riz. Penyebab Allah tidak punya anak itu apa, Riz? Menurut Al-Qur'an. Jangan menurutmu loh. Menurut Quran. Ya, nanti dulu. Enggak, biar jelas kan.
kalau jelas itu harus saya mau tahu dulu mau pakai yang mana ini LAI atau Udah yang kita mana? pakai LAI, kita pakai LAI. Oke, Kalau sekarang LAI sekarang masalahnya kamu tolak. siapa yang bilang nolak? Kamu kan pernah kritik LAI, ya kan? Loh, mengkritik bukan berarti menolak. Di dalam terjemahan LAI banyak terjemahan-terjemahan yang tidak tepat. Di terjemahan Quran juga banyak kok yang tidak tepat. Kalian sendiri kan sudah ngomong banyak juga ngomong. Kita nggak usah ngomongin terjemahan, Riz. Kalau tidak tepat nggak bisa dipakai. Ngapain? Oke, ya sudah, sekarang kita ke teks aslinya yuk. Sekarang, apa penyebab Allah tidak punya anak menurut Al-Quran? Silakan. Di mana Allah punya anak itu di mana? Kamu dapatnya dari mana? Ya, Allah kan tidak punya anak. Disebabkan apa? Apanya? Iya, Allah punya anak itu dapat Buset dari mana? dah. Kamu? Buset. Disebabkan apa Allah tidak punya anak, Riz? Ini di pinggir jalan, ini jadi agak berisik. Allah itu tidak Ngeles punya aja. anak. Kan Ngeles Allah aja kamu, Riz. Ngeles aja kamu, Riz. Pertanyaan kau tuh yang bodoh, Dis. Pertanyaannya Kok ganti bodoh yang sih? lain. Bukan bodoh. Di dalam Pertanyaan kau Al-An'am tidak ayat bermutu. di dalam Al-An'am ayat 101 disebutkan alasan kenapa Allah tidak punya anak. Apa sebabnya? Saya gantian Coba. nanya. Saya gantian. Karena dia tidak punya istri. Kan disebutkan bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri. Berarti alasan Allah tidak punya anak itu karena apa? Karena Jadi apa begini, alasan Allah tidak punya anak? belum saya tutup Gimana ini sih? ya. Jadi Iya, Tuhanmu, saya jawab jadi dulu. Tuhanmu Ya, yang gini. beranak itu Yesus anaknya punya istri ya, Bapak yang di surga Ya, itu punya saya jawab istri ya di dulu. surga ya. Ya, sabar dulu. Kita kasih Bang Aris dulu Suara sebentar ya, Aris, soalnya. suara Aris di Ya, sebentar. jalan itu, Aris di pinggir jalan. Ya, kita kasih Bang Aris dulu soalnya beliau nggak punya waktu banyak. Oke, silakan Bang Aris tuh. Jadi begini, Dis. Jangan kamu berpikir Tuhan yang disembah oleh orang Islam seperti dengan Tuhan yang kalian sembah. Gitu loh. Punya kawin-mawin, walaupun kalian tolak bahwa Yesus tidak punya anak, tapi faktanya Yesus punya anak, bahkan punya istri 2. Gitu. Jadi jangan Ngarang bebas aja kamu, Riz. jangan di Gini aja, Riz. Jangan ngarang Iya. bebas, gini aja, Riz. Satu waktu saya sebentar ini. Bapak jalan. memperanakkan Yesus itu tanpa istri. Sekarang Allah tidak punya anak, alasannya Dengar menurut dulu, Al-An'am. saya dulu bicara. Saya bicara dulu, waktu saya cuma sebentar. Jadi jangan kalian samakan Tuhan yang kalian sembah, makhluk yang kemudian kalian jadikan Tuhan. Enggak begitu, beda dong. Kalau Tuhan yang disembah oleh orang Islam sudah jelas, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah jelas. Kalau kamu tanya punya anak atau tidak, itu kan berangkat dari dogma gereja yang memotivasi kalian kemudian bertanya seperti itu. Kan begitu. Nah, Yesus punya anak, punya istri, kalian bantah juga. Karena kalau kalian akui punya anak, berarti Tuhan itu punya anak. Kan gitu. Jadi kalau Tuhannya orang Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas. Kau mau paksa Allah punya anak, dari mana kau dapat pertanyaan itu? Udah belum? Sudah. Oke, baik. Di mute dulu, Riz. Mute dulu mic-mu biar enak. Jadi gini, saya teringat berhubung saya ini dulu. Begini, kau bawa ayat Alkitab. katanya gantian ngomong. Gimana ini? Katanya gantian ngomong. Enggak, Oke, aku keluar dulu. Mau lanjut lagi masalahnya aku di perjalanan. Ya. Oke, siap. Ya, jadi begini, Riz. Al-Quran itu mengatakan begini, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kalian katakan itu akan dipertanggungjawabkan. Seperti Aris mengatakan ya fitnahnya bahwa Yesus punya anak, begini menikah istri 2. Ini kan fitnah-fitnah keji yang berasal dari, dengar dulu, yang berasal dari kekalutan, yang berasal dari kebingungan, yang berasal dari
Yang berasal mungkin saja berasal tahu. dari mabuk kencing onta, mungkin bisa jadi juga, ya kan. Bang Adi, Jadi gini, nanya ke si Edis, jadi Bang gini, wah lari depan, kroyok lagi nih, kroyok terus nih. Sekarang tolong Muslim di sini jelaskan kepada kami, kepada saya, sebabnya saya. Allah tidak punya anak itu apa? Titik Tuhan kau. Saya mau nanya dulu dari tadi. Lari ini. kemana-mana. Kok hari Sebab kemana-mana? Allah tidak punya anak itu apa? Aduh, udah buntu ya nih. Kalau udah buntu gimana nih? Bukan makhluk. Oh salah, mana ayatnya? Kalau orang Allah bukan makhluk, mana ayatnya, Pak Dani? Mana ayatnya? Allah itu Mana kholik. ayatnya? Mana ayatnya Allah? Coba tampilkan ayatnya, tampilkan. Sami'ul basir. Tampilkan ayatnya. Allah tidak punya anak karena Allah bukan makhluk. Mana ayatnya? Coba tunjukkan, silakan. Kalau Al-An'am ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan orang-orang tolol, orang-orang bodoh di zaman jahiliyah. Apakah Anda akan mengikuti orang-orang Pak Dani jahiliyah, nggak orang percaya tolol Quran. itu? Pak Dani nggak percaya Quran. Pak Dani nggak percaya Quran. Bukan Pak Dani yang nggak percaya Al-Quran. Oke, jadi menurut Quran, orang-orang bodoh di menurut dalam Quran, Quraisy. apa Apakah Anda alasan seperti Allah kafir tidak punya Quraisy anak? yang tolol dan bodoh? Silakan. Apa alasan Allah tidak punya anak menurut Quran? Pertanyaanmu Udah itu dijawab tadi. pertanyaan Loh, gimana kok sih? Ada mungkin? lagi, tanya lagi. Coba dan kamu tampilkan, memang coba bodoh. tampilkan Al-An'am ayat 1. Dari tadi, adalah Dit, pertanyaan ini nggak akan bodoh, kelar, dan kamu Dit, orang kalau bodoh. tidak kamu tampilkan, Ya, nggak akan Dit, pernah kalau kelar tidak, karena kamu bodoh. kalau tidak ditampilkan Nggak akan pernah Al-An'am kelar karena ayat kamu 101, ini semacam Nggak akan suret, kelar Dani, karena ini kamu bakalan bodoh. anu ini, lomba tiarap. Coba silakan, Dit, tampilkan dulu, Dit. Kami sudah menjawab. Anda terima atau tidak itu tidak masalah, Edis. Anda mau terima Iya, atau tidak saya masalah. tidak butuh jawabanmu. Saya tidak butuh Anda jawabanmu. paksa. Yang saya butuh, Anda ini. jawaban Quran. Yang Ya, saya kalau butuh nggak jawaban jawaban Quran. kami ya kamu tanya pada Quran kok bodoh. Oh ya kamu. sudah, makanya Anda mau terima atau tampilkan. tidak dengan kebodohan Anda, silakan. Makanya tampilkan Al-An'am ayat 101. Kenapa sih nampilin ayat Quran sendiri, malu? Kami sudah jawab ya. Anda mau terima atau tidak itu urusan kami, Dit, itu urusan Anda, itu Dit. problem Anda, paham? Dit, tolong Dit, tampilkan Dit Al-An'am 101 Jangan, Dit. Dit. Ya. Jangan. Wow, dari tadi suruh nampilkan Al-An'am 101. Sebentar dulu, saya moderator. Edis, jangan kabur ya. Ini ada Ustadz Tolwan mau masuk ini. Kalau dihajar nanti, ya. Jangan kabur dulu ya. Sebentar dulu, Edis. Konsisten dulu, janjian sama saya. Edis, monitor nggak? Ayo kabur. Ya, silakan. Al-An'am Oke, ya jangan keluar 101 dulu ya. bukan. Ya, ada Ustadz Alwan mau naik nanti. Oke. Ya. Oke, lanjut. Silakan. Ya, Ya, coba tampilkan dulu Al-An'am 101-nya Dit, biar enak. oke, sebentar dulu. Sabar ya. Sabar. Nggak suceng kayak gini kalau mainnya kayak gini, suruh nampilkan ayat Al-An'am 101 kok. Berputar-putar tidak karuan. Silakan Dit, Al-An'am 101. Oh, feedback ini. Si Alwan feedback. Coba suruh matikan YouTube-nya dulu. Oke, kita tes audionya Ustadz Alwan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alwan, selamat datang dan selamat bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ini, Edis ini cari masalah lagi nih. Tanya aja nih. Setelan tanduk ini, tanya doang dia dari tadi ini. Silakan. Telennya tandu ya, karena memang ahlinya ahli tandu gitu. Memang bakat orang kan beda-beda sih. Ada yang ahli tandu, ada yang Memang Edis itu pawang bertanya memang. Iya, besok kalau saya udah kuliah baru jadi saya pawang ditanya gitu. Kan udah kuliah, jadi bisa ditanya. Memang lagi musim pawang sekarang. Ya, apa pertanyaan kamu? Oke, pertanyaannya gini Alwan. Tadi kan si Suret kan tanya sama saya, apakah mungkin matahari itu punya anak? Saya jawab, kalau dalam logika saya mustahil, sebabnya matahari itu benda mati. Jadi dia mustahil punya anak. Kalau dia makhluk hidup, mungkin dia bisa punya anak. Tapi seandainya Tuhan berkenan matahari itu beranak, bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, terus saya tanya baliklah si Suret. Suret,
Apa sebabnya Allah tidak punya anak menurut Al-Quran? Jangan menurutmu, menurut Al-Quran. Silakan Alwan. Suret tidak mampu menjawab, jadi nyimak aja. Nonton aja Suret. Silakan Ustadz Alwan. Kok Ustadz Alwan udah saya cabut gelarnya kemarin. Silakan Alwan. Saya nggak tahu gelar siapa yang perlu dicabut. Jadi kalau panggilan Ustadz itu, kalau saya anggap itu doa. Saya sendiri nggak merasa saya Ustadz. Ustadz itu usaha taat, itu doa. Ya. Saya ini cuman remahan rengginang. Saya itu tidak pantas untuk dipanggil-panggil yang lebih dari sekedar itu. Oke, jadi kalau kita pakai dunia akal sehat ya, dunia akal sehat, maka tentu matahari itu tak bisa punya anak. Saya tidak tahu filologi yang bagaimana yang bisa mengatakan matahari itu punya anak gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang Quran, Quran itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, ya. Disucikan Allah itu semua yang ada di bumi dan yang ada di langit. Makanya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan suci, maka dia Maha Suci untuk merendahkan dirinya, turun ke bumi, disiksa, disalib, dicambuk, kemudian diarak-arak keliling kota, memikul benda tiang itu, maka itu sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga tidak pantas untuk memiliki anak. Ya, Allah itu tidak pantas memiliki anak. Allah katakan ketika ada yang mengatakan bahwa saya itu anak Allah, di dalam Al-Quran dikatakan wa tanshaqqal arda wa takhirul jibala hadda. Kalimat itu Alwan salah hampir. paham dengan pertanyaan saya. Gini loh Alwan, yang saya tanyakan itu bukan kenapa Allah itu mustahil tidak punya, bukan itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 101 dikatakan begini. Sini saya bacakan saja ya ayat Al-Qur'annya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia dalam kurung Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, sekarang ya. Oke. Wah, udah dibantu lagi nih. Heran kalau Al-An'am 101 dibacakan kok banyak yang gitu. Enggak, aku tanya sama si Edis. Pada kalimat mana yang berarti istri itu? Silahkan, pada kalimat mana yang berarti istri? Biar nanti saya di sini dikatakan dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia dalam kurung Allah? Coba biar lebih enak ditampilkan dong di Al-An'am nanti disangka saya main-main, disangkain saya ini. Silakan ditampilkan dari tadi lo suruh nampilkan. Redaksi yang mana yang berarti istri itu? Silakan. Perbesar diperbesar Nah, itu dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Silakan. Pada kalimat mana yang berarti istri itu? Mana? Ya, kamu tanya aja penerjemahnya. Kamu mau mengkoreksi penerjemah Quran gitu? Atau kamu bilang penerjemah Quran tukang bohong gitu? Atau kamu mau bilang begitu? Oh, penerjemahan sederhananya hanya untuk memberikan pemahaman yang les lagi nih. Kamu mau mengungguli penerjemah Quran? Kamu mau jadi mau ngajarin tukang terjemah Quran gitu nanti? Aku tanya sama kamu pada kalimat yang mana? Kita kalau bicara
Quran itu Ya, bicara kamu tanya sama yang menerjemahkan. Saya bukan pakar bahasa Arab. Kamu diam dulu. Mana Bang Awan yang berarti istri itu? Yang mana Ya, yang berarti? Sohibah. Itu bener artinya istri. Kalau kita mau bicara lebih jauh, lebih Ya. detail begitu. Pasangan. Ya. Terus lam takun itu fungsinya apa? Oke. Lam takun Lari-lari lagi si Andi. Gini aja, Andi. Penyebab Allah tidak punya anak itu apa menurut ayat ini? Penyebab apa? Disebabkan apa Allah itu tidak punya anak menurut ayat ini? Karena Terus. apa? Sebabnya? itu tidak bicara soal penyebab Allah tidak punya anak. Karena Allah itu Loh, ditanya bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Nah, kalau Allah mustahil punya anak karena Allah tidak punya pasangan, lalu bagaimana dengan Maryam yang punya anak tanpa ada pasangannya? Hebatan mana Maryam sama Allah? itu Silakan. dialog terukur sama orang yang dia bisa diberi pemahaman dengan kalimat seperti itu. Tetapi hakikatnya nggak seperti itu. Hakikatnya lam yalid walam yulad. Makanya kamu Sulit nih ngerti saya. Sulit nih saya memahami. lam takun itu apa artinya? Sohibah itu apa artinya yang sebenarnya? Kan sudah saya bilang tadi pasangan. Pasangan di situ apa? Istri. Apa kamu mau mengkoreksi itu terjemahannya? Mau kamu marahin tuh? Mau kamu laporin yang terjemahin Quran penistaan gitu, penistaan agama? Silakan, nggak apa-apa. Kamu kan penegak hukum. Jadi orang yang dungu, orang yang tolol, kalau dia berkesimpulan Kan keluar kata-kata mutiara kan? Sifat-sifat agamamu jangan dibawa, Handi. Gini loh, Di, ya, begini. Di sini dikatakan dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Oke, nggak ada masalah kita di sini, ya. Dikatakan lagi, bagaimana mungkin dia, ya, Allah ini dianya merujuk ke kalimat pertama, ya. Allah tadi yang pencipta langit dan bumi itu mempunyai anak padahal dia tidak punya pasangan atau tidak punya istri. Jadi, penyebab Allah tidak punya istri itu karena apa menurut ayat ini? Penyebab Allah tidak punya anak itu karena apa? ayat ini tidak bicara kenapa Allah tidak punya anak. Penyebabnya apa tidak? Ini logik. Terus ngapain dibuat satu alasan karena dia tidak punya pasangan? Yang diajak dialog orang-orang model kayak kamu. Logikanya masih sempit. Buset dah. Loh, Saya yang disalahin. Sekarang kalau sekarang saya tanya. Oke, Gus Andi. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Maryam punya anak walaupun dia tidak punya pasangan? Al-Quran menjawab mungkin karena kehendak Allah. Kenapa? Oke. Maryam yang dia tidak punya pasangan mungkin punya anak, sedangkan Allah yang dia tidak punya pasangan, dia mustahil punya anak karena dikatakan tidak punya pasangan. Berarti hebatan mana Maryam sama Allah? Silakan. Hebat Allah karena Maryam punya anak karena kehendak Allah. Sudah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya, silakan. Ayatnya tunjukkan. Yo kamu buka surat Maryam yang soal kelahiran. Coba tampilkan Dit. Maryam ayat 16, 17. Ganti aku yang Maryam nanya 19. Loh, Maryam enggak di sebentar. Enggak, biar kita clearkan. Jangan Maryam 19. Ayo tampilkan Maryam 19. Gantian nanya Bang Adit. Orang ini cuma sergap aja. Pakar Quran kamu ajarin, Andi. Saya 9 tahun. 9 tahun saya baca Quran itu, Andi. Kok kamu ngajarin saya tentang Quran? Ayo silakan. Baca terjemahan. Iya memang baca terjemahan. Masa saya baca Arabnya ya? Saya nggak ngerti Arabnya gimana sih? Pakar terjemahan kali ah. Iya, saya kan orang Indonesia. Jadi saya baca terjemahan. Terus buat apa diterjemahin itu? Kalau bukan buat saya. Gimana sih? Pakar, kamu harus bisa dulu menjelaskan. 19. Takun itu 19 apa? Dit. Oke, stop di sini. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Coba Andi, silakan jelaskan. Itu ada terusannya. Oke, teruskan. Karena Allah berkehendak. Teruskan. Sekarang teruskan. Teruskan di ayat 20-nya, Dit. Loh, yang ayat hebat 20-nya, Dit. Dungu banget. Ayat 20-nya. Loh, yang hebat. 20-nya, Dit. Mana 20-nya?
Gantian tanya lagi, kau tanya terus dari tadi, Idis, kerjamu. Gak ada kerjaan lain dah. Oke, nih Mariam bertanya nih. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak pernah seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukan pezina? Coba, kenapa Mariam bisa ngomong, Gus Andi? Kenapa Mariam bisa ngomong bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada. Gimana? Ada karena Allah yang berkehendak. Enggak, siapa yang ngomong kalau Mariam bakal punya anak laki-laki mana? Kamu ini dungu banget. Makanya Handi, coba carikan saya ayatnya yang bilang kalau Mariam itu akan punya anak laki-laki mana? Coba tunjukkan. Lompat ayahnya. Kamu cuma rajin nanya, tapi ditanya temanku. Loh, kan Mariam kan ngomong, dengar dulu, Mariam kan ngomong, bagaimana mungkin ana yakunuli gulamu? Bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki katanya. Terus pertanyaannya, lah yang ngomong kalau Mariam itu akan punya anak siapa? Kok dia bisa ngomong bagaimana mungkin aku punya anak? Coba tunjukkan. Di mana? Wah, kok dibuang ayatnya? Wah, ayatnya hilangin lagi nih. Memberitahu apa? Memberitahu apa? Buka ayat 19-nya. Iya, memberitahu apa? Jibril itu mengatakan, lari-lari kamu. Inna, ya sesungguhnya saya ini innama ana rasulu, sesungguhnya saya ini seorang rasul, ya, li ahaba ya, untuk kelihatan kali ya, Dis, kalau kau baca Latinnya itu, Dis. Repot lagi nih. Bukan aja au gimana? Kaidah bahasa Arab. Belajar biar tahu. Oke, sekarang dites aja, tes. Tolong tolong ini kan dulu ayatnya Maryam 19 tadi. Ya. Gantian. Tampilkan. Enggak, saya open cam nih, biar nggak difitnah baca Latinnya, ayo. Tampilkan. Enggak, soalnya udah difitnah terus, saya difitnah terus. Ayo, Dit, biar saya open cam. Tampilkan. Tampilkan dulu. Tampilkan. 19-nya tuh. Oke, bentar. Biar saya buka kamera saya dulu, open cam dulu. Udah kamu apa ya? Sudah open cam? Sudah open cam saya. Mana ayat 19? Udah hafal. Kola ya. Berkata. Kok diketawain sih? Dibaca dulu. Apa yang diketawain? Kola berkata. Ya, berkata. Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya, kan? Sesungguhnya, nah diganggu terus kan ganggu terus. Kola berkata, ya. Innama ana, sesungguhnya saya, aku, ya, dikatakan lagi rasulu, ya kan, utusan, ya, Robbiki, Tuhan kamu, ki di sini kan perempuan, lawan bicaranya Maryam di sini, ya, baru belajar. Li ahaba, ya, li itu untuk, ya, ahaba itu memberikan, menghibahkan, ya. Terus? Kemudian li ahaba laki, ya, kepada kamu, ya. Terus? Li ahaba laki gulam, ya, gulam itu anak laki-laki, ya, gulam, ya. Oke. Bisa saya 5 menit aja mungkin dengan Edis dulu. Gini, silakan. Oke, jadi saya tutup kamera lagi ya, biar nggak difitnah terus. Iya, mungkin saya sebentar aja baru saya keluar. Jadi tadi kan saya cerita ya, dari awal tadi terus apa yang saya cerita tuh katanya tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan sama Edis, kan gitu. Saya ingin mengajak Edis itu untuk berpikir sebenarnya, menggunakan akal yang sederhana. Jadi ketika misalnya Allah katakan ya, tidak pantas bagi Allah untuk punya anak, ya itu berarti bahwa Allah itu memang maha suci bagi Allah itu punya anak. Akal yang sehat itu pasti
mengatakan itu masuk akal. Bagaimana bisa Tuhan menjadi seorang manusia misalnya atau punya anak misalnya, karena itu akan melanggar logika sehat ya. Nah, itu yang pertama. Quran menggambarkan bagaimana bahwa posisi menaruh Allah di posisi Allah punya anak itu sama dengan membuat langit-langit itu seakan mau runtuh. Ini bahasa metafor ya, penggunaan bahasa yang supaya menunjukkan kedahsyatan daripada kalimat itu. Tuduhan, blasphemy kepada Tuhan. Kemudian Edis mungkin mempertanyakan soal surat Al-An'am. Jadi kadang-kadang kalau saya menjelaskan itu belum selesai sudah dipotong sama Edis. Nah ini jadi pelajaran ya. Dalam surat Al-An'am dikatakan Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai pasangan atau istri, kadang-kadang kayak gitu. Kata Edis, Allah itu berarti tidak lebih hebat daripada Maryam. Karena Maryam itu ya dia bisa punya anak, iya. Dia bisa punya anak tanpa pasangan, begitu kan? Begitu enggak, Edis? Saya nggak